Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, jurusan S1 Sistem Informasi, ingin mempresentasikan mengenai filosofi ilmu pengetahuan sebagai epistemologi dan metafisika untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Almira Ardelia, dengan NIM belakang 046. Kemudian ada Bintang Fergiawan Pamungkas dengan NIM belakang 044. Dan yang terakhir ada Andreas Ajiraninda dengan NIM belakang 045. Oke, next. Nah, di sini ada epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem adalah pengetahuan dan logos merupakan ilmu. Dapat dikatakan epistemologi ialah sesuatu yang berkaitan dengan teori ilmu pengetahuan atau merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengetahuan dan pembenaran. Pandangan tradisional dalam epistemologi mengungkapkan bahwa pengetahuan hanya dapat diklaim ketika kita memiliki pembenaran yang memadai untuk keyakinan kita. Dengan kata lain, pengetahuan dibenarkan sebagai keyakinan yang benar. Pembenaran masih sering dianggap perlu untuk pengetahuan. Hal ini membawa kita pada masalah tentang apa jumlah pembenaran, dan pembenaran sering dianggap diberikan dengan mengikuti metode ilmiah untuk menguji atau sampai pada keyakinan kita. Oke, next. Pandangan tradisional dalam epistemologi. Pengetahuan hanya dapat diklaim ketika kita memiliki pembenaran yang memadai untuk keyakinan kita. Dengan kata lain, pengetahuan dibenarkan sebagai keyakinan yang benar. Selanjutnya, nah, di sini ada jenis-jenis epistemologi. Yang pertama ada foundationalism. Foundationalism merupakan semua pengetahuan dibangun atas dasar beberapa aksioma atau pernyataan yang tidak dapat diragukan. Sebagai contoh, geometri didasarkan pada beberapa aksioma seperti 2 titik menentukan garis dan garis jajar tidak pernah berpotongan. Atas dasar pernyataan ini, geometrik dapat memperoleh semua jenis kebenaran matematika. Yang kedua ada koherentisme. Koherentisme merupakan pengetahuan benar selama tidak bertentangan dengan diri sendiri. Jadi, kita bisa percaya apapun yang kita inginkan, dan selama itu konsisten dengan diri sendiri, itu dianggap sebagai pengetahuan. Koherentisme fleksibel karena tidak didasarkan pada aksioma. Koherentisme membuat sulit untuk menilai pandangan orang lain sebagai salah. Dan yang terakhir ada pragmatisme. Pragmatisme ini mengungkapkan bahwa jika berhasil, itu benar. Ide hanyalah alat yang digunakan manusia untuk tinggal di dunia yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya. Jika alat bekerja dengan baik untuk tujuan mereka dan membantu kita menjalani kehidupan yang baik, maka mereka benar. Jika tidak, mereka salah. Pada pragmatisme, ini tidak menggambarkan garis hitam putih antara benar ataupun salah, tetapi mengukirkan untuk wilayah abu-abu menjadi semacam benar dan salah jenis. Next. Nah, terkait penjelasan mengenai pengertian epistemologi dan jenisnya, akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan oleh para filsuf tentang segala sesuatunya. Yang pertama adalah apa itu metode ilmiah. Yang kedua, bagaimana metode ilmiah dapat mendukung suatu teori. Yang ketiga, apakah perubahan teori dalam sains adalah sesuatu yang rasional. Yang keempat, apakah kita dapat benar-benar mengetahui bahwa teori itu benar. Nah, semuanya ini tidak akan dibahas oleh kelompok kami, tapi akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Next slide. Berdasarkan buku rujukan filsafat ilmu untuk tugas ini, menurut kelompok kami dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu bidang filsafat yang sangat tumpang tindih dengan filsafat ilmu. Sebagai cabang dari filsafat ilmu, epistemologi dapat menyangkut masalah-masalah filosofikal seputar teori ilmu, pengetahuan, atau bagian filsafat
yang meneliti asal-usul dan bagaimana memperoleh pengetahuan yang menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Next slide. Nah, di dalam epistemologi kita mengenalkan prinsip yaitu yakin tidak sama dengan pengetahuan. Apa sih makna dari pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut adalah jika kita hanya memiliki keyakinan terhadap sesuatu, tidak sama dengan kita memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Contohnya adalah ketika kita memiliki keyakinan tentang memenangkan lotre. Ketika kita membeli sebuah lotre dan kita yakin menang, presentasinya adalah 1 berbanding dengan banyak. Dan kita yakin menang di antara 1 berbanding dengan banyak tersebut. Tapi keyakinan kita ini tidak sama dengan pengetahuan karena kita tidak benar-benar tahu apakah kita akan memenangkan lotre atau tidak. Yang kedua, contohnya ini keyakinan tentang gunting. Andaikan kita melihat sebuah gunting tapi kita belum mengetahui apa fungsi gunting itu sebenarnya, kita hanya bisa menebak apakah gunting ini tajam atau tidak. Ketika kita yakin gunting itu tajam, kita dapat mencobanya dan dapat memiliki bukti bahwa gunting tersebut tajam dan akhirnya kita memiliki pengetahuan. Dan prinsip berikutnya adalah pengetahuan dibenarkan karena sebagai keyakinan yang benar. Next slide. Nah, sains atau ilmu pengetahuan. Sains bukan hanya menggambarkan dunia dan cara kerjanya, tapi menjelaskan bagaimana dan kenapa itu bisa terjadi. Seringkali melibatkan penggambaran penyebab yang tidak dapat diamati dari hal-hal yang kita amati. Salah satu contohnya adalah Newton. Newton dikenal sebagai penemu teori gravitasi yang konon diceritakan bahwa ia melihat apel jatuh dan ia memikirkan apakah ada sebuah gaya yang melibatkan apel yang jatuh tersebut. Beribu-ribu tahun sebelumnya, manusia saya yakin juga pasti pernah melihat apel yang jatuh atau segala sesuatu yang jatuh, tapi baru Newton yang melihat penyebab yang tidak dapat kita amati secara kasat mata. Dan secara langsung Newton mengambil prinsip epistemologi. Sains memberitahu kita tentang sifat hakiki segala sesuatu, terbuat dari apa dunia ini, dan bagaimana cara kerjanya. Hal ini berkaitan langsung dengan metafisika. Nah, apa itu metafisika akan dibahas di slide selanjutnya. Next slide. Metafisika. Apa itu metafisika? Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan fisika. Meta yang berarti selain, sesudah, atau sebaliknya, dan fisika yang berarti alam nyata. Yang menjadi kesimpulan, metafisika merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini. Metafisika dapat dikatakan sebuah sistematis dalam mencari hal yang ada di belakang hal-hal yang fisik dan bersifat partikular atau kebendaan. Sehingga metafisika merupakan ilmu mengenai yang ada yang bersifat universal. Kesimpulan yang dapat dicapai dari sains dan metafisika. Ilmu pengetahuan berdasarkan atas sesuatu keyakinan, tetapi tidak berakhir hanya sampai di situ. Ilmu pengetahuan berarti mencari tahu kebenaran dari keyakinan tersebut, hingga keyakinan tersebut menjadi ilmu pengetahuan yang benar. Metafisika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu, sehingga hal tertentu menjadi ada, di mana di dalamnya menjelaskan studi kebenaran, keberadaan, atau realitas. Secara keseluruhan, kelompok kami menyimpulkan bahwa banyak filsuf dan ilmuwan menerima begitu saja
bahwa tujuan sains bukan hanya untuk mengabarkan apa yang kita lihat, tetapi juga untuk sampai pada kebenaran tentang entitas, hukum, dan penyebab yang tidak dapat diamati yang ada di balik fenomena yang kita amati. Di sisi lain, ada juga tradisi panjang yang mengabaikan pertanyaan tentang sifat sebenarnya dari segala sesuatu, hukum alam, dan sebagainya, dan lebih menekankan pada pencarian teori yang secara akurat memprediksi apa yang dapat diamati, tanpa khawatir tentang apakah mereka benar atau salah di luar itu. Epistemologi itu sendiri merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengetahuan dan pembenaran, di mana bersinggungan langsung dengan metafisika, yang merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.